pagi Metal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Iskandar dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020 sebagai BP Humas yang akan membawakan acara pada kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, tapi juga ditemani oleh teman saya. Perkenalkan kembali, namaku Nikita Indira Kusuma atau biasa dipanggil Niki dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020 sebagai BP Humas juga. Oke, mungkin mau nanya dulu Bang Rio sama Bang Juan, gimana Bang kabarnya sekarang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya. Uh, Sekarang WFH atau WFO Bang? gue WFO sih. Coba dulu nih. Bang Juan boleh tadi Lu WFO WFO ya Bang? WFO terus gue dari bulan apa ya? Dari akhir tahun lalu udah WFO terus. Sama sih, gue WFH kayaknya cuma 2-3 minggu pas awal pandemi tuh. Selebihnya kesini sih WFO. Soalnya kan emang pabrik kan, kerja di pabrik. Paling dibatasin aja orangnya, tapi kalau staff biasanya yang kritikal gitu WFO sih. Benar. Berarti kayak nerapin protokolnya ketat gitu, Bang, kayak protokol kesehatan. Iya. Awal dulu 25% ya, 25% dari office capacity. Kalau kemarin malah PPKM level 4 tuh cuma 10%. Benar-benar dikit banget ya Bang ya, 10% dari total karyawan. Iya, biasanya yang senior itu, staff senior WFH, karena kan khawatir lebih rentan ya terhadap virusnya gitu. Oke. Mungkin mau nanya lagi Bang. Kira-kira boleh diceritain nggak Bang, sekarang Abang lagi kerja apa dan kira-kira posisinya apa Bang? Mungkin boleh dari Bang Rio dulu Bang. Oke, mungkin perkenalan dulu juga ya. Saya Rio, Metalurgi 2010. Sekarang ada di PT Temin kerjanya, khususnya di divisi Engine Production Center. Jadi kalau di Temin itu produksi engine-nya dibagi dua ya, ada yang istilahnya gampangnya itu silinder block iron, itu posisinya di Sunter, sama satu lagi yang engine-nya silinder block-nya dari aluminium, itu posisinya di Karawang. Nah, saya ini yang di Sunter. Untuk core-nya, section-nya itu saya di section casting quality engineering. Jadi kalau dari scope job-nya sendiri, quality engineering itu memastikan proses produksi yang berjalan dapat menghasilkan output produk dengan quality yang sesuai standar gitu. Jadi biasanya sih kalau yang umum analisanya 4M1E ya. Method, mesin, material, sama environment. Tentunya kita juga nggak sendiri, kita juga bekerja sama dengan pihak lain, misalkan dari man-nya itu sendiri, kita kolaborasi dengan pihak produksi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang atau sumber daya manusia yang bekerja di pabrik kita itu sudah sesuai dengan requirement skill yang dibutuhkan. Dan yang lainnya juga kayak mesin sama maintenance, terus material sama engineering sendiri, dan lain-lain. Gitu. Intinya, kalau dari quality engineering sendiri, bagaimana supaya memastikan semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Sehingga produknya baik. Nah, tantangannya memang kalau engine iron ini kan teknologi lama ya, jadi facility mesinnya itu jadul-jadul semua, bisa dibilang kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan sendiri, bagaimana kita bisa menjaga kualitas produk kita tetap bagus dengan mesin-mesin yang lama gitu, dan juga kan tentunya mesinnya lama, member-member produksinya juga senior gitu kan, jadi
kita perlu pendekatan personal yang lebih lagi gitu. Makanya juga kita sekarang kalau di casting temin, khususnya untuk yang iron, itu lagi develop IR 4.0 ya, implementasi IR 4.0 yang mungkin kalau iron casting lain mikirnya sayang gitu kalau misalkan kita implementasi IR 4.0. Kenapa? Karena kan memang mungkin umurnya nggak lama ya kalau untuk produksi iron ini, karena semuanya udah mulai ke aluminium. Tapi kalau kita nggak, kita tetap pengen buat continuous improvement supaya proses kita bisa lebih baik lagi gitu. Lalu selain terkait quality, kita juga ada side job sih yang lain kayak cost improvement gitu. Jadi CR promoter itu di kita, cost reduction promoter itu di kita, dan juga cost control, dan juga kalau misalkan ada misalkan mau ada project baru untuk pembuatan produk-produk baru, itu kita yang visibility study-nya terkait dengan quality. Terus ya banyak sih yang lain, cuma utamanya yang tadi bagaimana menjaga dan juga memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan itu bisa membuat produk yang kualitinya sesuai dengan standar. Oke, makasih Bang Rio tadi. Berarti sekarang jadi Quality Engineer Section Head ya Bang ya di PT Ya, TI betul. tadi. Oke, makasih Bang. Mungkin sekarang Bang Rio boleh Bang. Sekarang lagi ada di posisi pekerjaan apa nih Bang? Sorry Bang. Gimana maksudnya? Sorry Bang. Maksudnya Juan. sekarang Bang Juan boleh Bang. Ya. Sebelumnya kenalin, selamat pagi dulu deh ya. Selamat pagi. Siapa sih panggilan lu namanya? Wisnu Bang. Wisnu Wisnu sama dan Niki. Wisnu Niki. Kenalin teman-teman, saya Juan Metal 2010. Sekarang tuh lagi kerja di Bank Mandiri, Persero TBK dari tahun 2018. Dulu sempat di engineering juga, masih di engineer juga. 3,5 tahun ya, 3,5 tahun lah. Muter-muter di EPC, di offshore gitu-gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk banting setir ke perbankan. Sekarang kesibukannya gue jadi staff atau professional staff officer di Direktorat Risk Management di Bank Mandiri gitu. Apa lagi yang mau ditanyain? Mungkin untuk awalan itu dulu kali ya Bang ya. Boleh Niki buat lanjutannya. Sebentar. Tadi sempat jadi professional staff di risk management ya Kak? Risk management. Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kayak kan sempat tadi kan Kakak pernah mention kalau misalnya Kakak sempat di offshore atau di kayak semacam di dunia metalurgi gitu kan ya. Terus kenapa tiba-tiba kayak banting setir gitu Kak ke perbankan? Itu alasannya a bit personal sih. Sebenarnya karena waktu itu kalau to be honest ya, karena waktu gue lulus sama angkatan 2010 lulus tuh tahun 2014, itu dimulai tren harga oil tuh turun gitu loh. Lowongan kerja tipis, harga oil turun, banyak perusahaan minyak yang akhirnya merugi, layoff karyawan. Tapi untungnya waktu itu gue juga dapat kerjaan, dapat job di salah satu proyek oil and gas di Bojonegoro. Nah, itu gue juga dibantu senior 2003 Bang Mesa. Di situ gue mencobalah dulu kan mendevelop diri dulu sebagai fresh graduate. Terus lama-lama pas gue lihat ternyata agak pandangan gue waktu itu adalah setelah eksplorasi sana sini, kayaknya dunia oil and gas udah mulai kurang menarik gitu dan tidak menjamin sih, tidak terlalu memberikan garis karir yang jelas waktu itu yang kalau gue lihat. Karena gue waktu itu di EPC kan, kecuali mungkin lo di oil and company owner gitu ya kayak Pertamina, itu udah jelas pasti ada karir path-nya, ada Exxon. Cuma waktu itu kan karena gue di EPC jadi dan
gue lagi waktu itu memang sangat mengejar karir path yang perusahaan dengan karir path yang bagus. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk banting setir gitu sih. Sebenarnya itu alasannya personal aja sih. Karena itu nggak salah juga, mungkin ada orang atau teman-teman lain yang mikir passion mereka di EPC, it's okay. Karena teman-teman gue masih banyak tuh yang di EPC sampai sekarang gitu. Ada namanya Aryan Junaldi, ada namanya siapa lagi ya yang di EPC. Banyak deh di Batam, pada nyebar sekarang angkatan 2010 tuh di EPC. Jadi menurut gue itu memang personal preference saja gitu. Itu sih, Bro. Makanya waktu itu gue pilih Bank Mandiri sebagai the next destination gue, karena perbankan kan at least lebih jelas lah karir path-nya gitu sih. Di sini menarik kan, berarti gue ada pandangan lain, dan Rio ada yang dari engineering juga yang masih bertahan gitu kan, jadi lo bisa explore sih harusnya gitu sih, dan bisa membuka wawasan teman-teman semua, gak ada yang pakem gitu, jadi terus semua tuh dinamis aja. Oke, siap Bang. Mungkin mau nanya lebih lanjut Bang tentang Bang Juan tadi di Bank Mandiri. Kenapa di Bank Mandiri Bang? Apa ada alasan khusus tersendiri atau mungkin ada tanggung jawab tersendiri gitu yang khusus di Bank Mandiri ini? Gimana ya? Gue sih waktu itu memang ngincar perbankan, dan kebetulan waktu itu gue cobanya apply-nya di BCA sama di Mandiri yang waktu itu lagi buka, dan kebetulan dapatnya di Mandiri sih. Waktu itu BCA sampai interview direksi terus gagal gue, jadi di Mandiri sih akhirnya gue dapetnya. Nggak ada goal khusus gitu, nggak ada gitu. Yang penting gue perusahaan yang karir path jelas, waktu itu terlintas di pikiran gue adalah perbankan gitu, yang lebih jelas ya maksudnya. Karena waktu itu analisa gue, kondisi dunia oil and gas tuh lagi agak turun, bahkan kemarin sempat menyentuh $30 per barel kan, angkanya kan tahun 2019 tuh, inget banget gue gitu sih. Benar. Jadi nggak ada alasan khusus, tapi emang mungkin rezekinya di Mandiri ya Bang ya? Iya, rezeki aja sih. Hoki lah, hoki. Alhamdulillah. Boleh nih pertanyaan selanjutnya. Mungkin mau nanya ini kali ya. Apa ya? Maaf, enggak. Sebentar, ini kameranya agak... Tadi kan sempat Kakak bilang kalau misalnya kenapa milih perbankan, mungkin karena fokusnya di perbankan ya Kak. Tapi kayak udah tertarik di perbankan, kenapa nggak mencoba untuk kayak nyoba di startup gitu Kak, atau nggak kayak di luar komponens lain gitu Kak? Iya, kembali lagi sih ke alasan utama gue waktu itu adalah karir path kan. Karena waktu itu setahu gue, startup itu kan waktu zaman gue tahun 2018 memutuskan banting setir itu belum terlalu banyak ya. Yang paling menunjukkan waktu itu masih Gojek, Tokopedia, sama Bukalapak, seingat gue ya. Shopee pun belum sebesar sekarang. Nah, jadi waktu itu yang gue tangkap dan gue dengar cerita dari teman-teman gue juga, bahwa memang startup itu adalah lo untuk nge-boosting salary itu bagus, tapi untuk nge-boosting karir itu belum tentu gitu. Nah, jadi gue waktu itu memang goals gue adalah untuk ngincar karir path. Jadi menurut gue startup not suitable lah ke preference gue, gitu sih. Coba waktu itu gue daftar temin kayaknya gue langsung diangkat jadi manajer nih tadi. Gue aja belum manajer juga. Lalu kira sih. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi deh Kak. Kira-kira nih suka dukanya gimana sih Kak kalau misalnya kerja, kalau misalnya kayak Bang Juan kerjanya kan di luar kompetensi ya. Kayak suka dukanya tuh gimana? Gitu. Kalau misalnya Bang Rio juga, mungkin dari Bang Juan dulu kali ya. Suka dukanya. Suka dukanya sih sebenarnya gini ya. Poin yang pengen gue sampaikan adalah
lu pada tuh beruntung, lu kuliah di fakultas teknik gitu. Lu tuh bisa adaptif kemana aja. Lu dari zaman kuliah tuh udah dibentuk pola pikirnya sedemikian rupa, dari cara lo ngambil mata kuliah, dari cara lo ujian di kelas, dari cara lo berorganisasi dan mengasah soft skill yang lainnya, atau ikut training dan core competence skill yang lainnya, jadi aslab. Itu semua menurut gue sangat berpengaruh ke cara berpikir atau pola pikir dari lulusan FTUI sih, khususnya metalurgi. Dan di situ gue sangat ketolong. Dan ini akhirnya gue nyambung ke suka duka gue gitu. Pertama duka dulu kali ya. Dukanya pasti banyak, itu kan dunia baru ya, jadi gue banyak mengenal istilah baru, banyak mengenal apa sih namanya istilahnya, lingkungan pergaulan yang baru, karena yang benar-benar 180 derajat berbeda sama lingkungan pergaulan kita di dunia engineering kan, seperti itu. Nah, itu dukanya. Cuma kenapa gue bilang ada sukanya juga terkait itu, karena sukanya, untungnya gue tuh dulu anak teknik gitu, jadi gue sangat udah dididik dari dulu tuh untuk agile, adaptif, sama perubahan. Karena jujur aja, untuk dunia perbankan itu, lu tuh nggak harus anak ekonomi untuk bisa compete atau bisa jadi top performer di sana. Jujur aja, Bang Mandiri sekarang direktur bidang gue itu adalah lulusan chemical engineering gitu, teknik kimia. Sebelumnya teknik elektro ITB gitu. Jadi it's okay. Bahkan menurut setahu gue di Mandiri itu anak yang lulusan FEU itu direksi itu kalau nggak salah sekitar 9-10 orang. Direksi itu palingnya anak lulusan FE itu cuma 3-4 orang. Bahkan ada lulusan dokter gigi FKG UI gitu sekarang jadi wakil dirut gitu loh. Jadi menurut gue kalian tuh beruntung sih sebenarnya udah di tempat di teknik dari segi akademis dan non akademis. Jadi lu tuh bisa kemana aja sebenarnya. Kalau lu bisa selama kuliah tuh benar-benar nggak cuma ngambil apa yang diajarin dosen, tapi juga apa yang tersirat di apa yang diajarkan dosen gitu. Cara lo menyelesaikan masalah, cara lo menganalisa case-case pada saat di praktikum gitu-gitu sih. Menurut gue itu sangat berpengaruh sih. Apalagi Rio dulu aslab juga kan, gue juga aslab. Jadi gue tau lah. Dan waktu kita di laboratorium, baik pas praktikum maupun skripsi, pasti kan banyak masalah-masalah yang harus di-solve. Karena masalah itu nggak bisa di-solve secara teori doang yang ada di buku gitu. Kita harus nanya sana-sini, harus menganalisa sana-sini, combine teori sana-sini. Dan menurut gue itu sangat berguna di dunia perbankan. Karena to be honest, dunia perbankan susahnya itu lo cuma istilah baru. Kayak misalnya aset, kapital, liability, yang istilah-istilah accounting lah. Kalau lo itu bisa lo Google, bisa lo tanya teman-teman lo anak ekonomi. Kalau lo udah tahu itu istilahnya, jujur deh, semua itu ujung-ujungnya masalah ke pola pikir lagi. Jadi lo bisa ada masalah apa? Oh nanti kalau kayak gini kan gini gitu. Jadi itu sebenarnya masalah istilah aja sih yang duka menurut gue. Ujung-ujungnya semua itu kembali lagi ke cara lo berpikir untuk solve masalah gitu sih. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini beneran cuy, beneran. Ini beneran banget. Waktu gue tuh pendidikan di kelas itu 6 bulan, gue masuk 10 besar di kelas dari 40 orang gitu. Dan 10 besar itu yang anak FE cuma 2 orang. Selebihnya tuh anak teknik semua. Di kelas gue ya, waktu di batch gue ya, di program MT gue atau sebutannya di ODP, Officer Development Program. Itu 2 orang doang anak FE yang masuk 10 besar. Selebihnya itu anak teknik semua karena mereka tuh tahu cara solve masalah, cara ngatur waktu, ngerjain tugas, cara ngatur waktu untuk post-test, untuk ujian, gitu-gitu. Gitu sih. Jadi menurut gua, kita punya nilai unggul lah. Dimanapun kerja lo. Manajemen waktu, persistence gitu ya, Ju? Iya, bener. Apalagi persistence, cuy. Kita kan anak teknik sangat, dari dulu dilatih ya, buat laporan, laporan praktikum kimia dasar, gitu kan. Nah itu persisten cuy, determinasi lo, aduh nih gue pressure-nya, lo bisa handle pressure tuh udah dilatih dari dulu kan, menurut gue di teknik ya. Jadi lo, menurut gue tuh nilai plus sih untuk teman-teman gitu sih. Berarti apa yang tertanam saat masa perkuliahan, misalnya di teknik ini tuh justru memberikan banyak juga yang bisa menyokong saat mau memilih karir gitu ya Kak. Kayak misalnya tadi kayak daya analisis gitu-gitu. Bener, sangat. Mungkin kurangnya lu pada saat lu awal masuk adalah pengetahuan lu, kalau di dunia gue perbankan, mungkin pengetahuan lu terhadap teori ekonomi gitu. Cuma teori ekonomi itu memang susah, tapi kan lu bisa tanya teman gitu. Lu bisa tanya teman, lu
ambil intisarinya, dan itu bisa lo solve sendiri. Bukan solve, maksudnya lo ambil benang merahnya. Oh, logiknya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita kan dari dulu di teknik diajarin cara simple kan. Ada teori banyak, kita tarik benang merahnya, kita jadiin satu kesatuan, dan akhirnya kita tahu nih, masalah ini solusinya ini, masalah ini solusinya ini, masalah ini solusinya. Itu sih. Itu aja sih. Kalau Rio gimana tuh, Yo? Lu, Yo, ditemuin. Lu kan udah ini, Yo. Metalurgi banget kerja lu. Ya emang kalau di kerjaan gue ya sukanya kan, kalau dibilang sukanya ya nggak terlalu jauh lah ya. Dia udah familiar lah sama dunia yang sekarang, karena kan emang dari dulu yang dibaca-baca di materi kuliah gitu kan, terus kunjungan industri kan kita juga KI ke Temin ya, Ju ya dulu ya, sempat ke Temin, KI terus ke ke Temin. manufaktur. Terus tapi kita panitianya waktu itu ya pas KI. Oh iya, yang ke Temin itu. pas kita pesertanya kita ke DI, kalau nggak salah sih, di Dirgantara. Ya betul. Iya, Dirgantara kan. Itu. Nah, jadi lebih bisa mengenal dunia yang sekarang digelutin. Tadi yang Juan bilang istilah-istilahnya udah kenal semua, udah tahu, jadi nggak terlalu banyak yang perlu diadaptasikan gitu kan. Tapi memang benar yang Juan bilang gitu. In the end semuanya bergantung sama self-learning, determination, sama persistence. Jadi percuma kalau misalkan kita punya basic, akhirnya kita terlena dengan basic yang kita punya, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri terus, akhirnya pasti ketinggalan juga gitu. Jadi mungkin yang bisa kita terapin dari kuliah ke kerjaan itu benar-benar self-learning. Kita bisa baca-baca sendiri, kita bisa nanya sana-sini, kita bisa nyari misalkan seminar di luar gitu, nyari inputan updated teknologi di luar gitu. Itu semua tergantung sama diri kita sendiri. Jadi memang pasti akan kita punya suatu advantage gitu ya. Kita punya suatu advantage secara knowledge kalau misalkan kita bekerja di bidang core competence, tapi in the end semuanya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa adapt sama surrounding environment, working environmental kita gitu. Terus kalau khususnya sih memang kalau di pabrik ya, itu nggak ngebosenin sih, istilahnya nggak ngebosenin. Itu bisa jadi ini suatu challenge, bisa jadi ini suatu yang bikin stres ya. Jadi maksudnya kalau pabrik kan pasti selalu ada masalah gitu kan. Selalu ada masalah, selalu ada problem setiap harinya. Nah, bagaimana kita bisa persistence lagi untuk meng-counter masalah-masalah yang ada gitu kan. Jadi kita bisa di-trigger lagi untuk bisa selalu kreatif dan juga terus-terusan mengeluarkan ide-ide bagaimana kita bisa meng-counter masalah-masalah tersebut gitu. Jadi sukanya itu sih kalau di sini ya. Terus kalau misalkan dukanya mungkin bisa dibilang namanya di pabrik itu kan pabrik 24 hour running ya. Ada yang 2 shift atau bahkan ada yang 3 shift gitu. Jadi kalau kerjaan ya harus standby aja HP gitu kan. Misalkan udah waktunya pulang, udah di rumah tapi masih diteleponin kerjaan gitu, karena yang shift malam ya kalau nanya-nanya quality kan pasti ke kita juga gitu kan. Terus misalkan liburan orang masih pada di kampung gitu. Kalau dulu ya sebelum pandemi orang masih pada di kampung, kita udah semua di pabrik nih buat nyiapin mass production gitu-gitu. Jadi ya seru sih, seru. Cuma pasti waktu untuk keluarga agak berkurang lah kalau misalkan kerja di pabrik gitu. Itu sih.
Oke, berarti tadi yang di-underline kemampuan untuk adaptasi dan juga persisten ya Bang ya, dalam menghadapi masalah-masalah di pabrik yang nggak pernah berhenti dan terus-terusan tadi ya. Iya. Benar-benar. Itu kalau dari Bang Rio sendiri, cara ngadepinnya gimana tuh Bang? Tadi kan jadi waktunya berkurang sama keluarga, terus malah lebih ke pekerjaan. Berarti kan juga ketemunya juga sedikit dari keluarga itu, Abang gimana Bang dalam menghadapi masalah tersebut? Ya itu emang salah satu tanggung jawab pekerjaan juga sih ya. Jadi ya resiko sih. Kalau misalkan kita udah mengerti bahwa itu resiko pekerjaan kita, ya kita akan bertanggung jawab akan hal itu. Jadi nggak ada treatment khusus sih. Penting bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin, dan juga time management juga sih tadi ya yang sempat disebutkan. Jadi jangan sampai dengan waktu yang ada, misalkan di kantor kita nggak optimal gitu untuk mengerjakan hal-hal yang perlu kita kerjain, sehingga akhirnya nanti kebawa ke rumah pekerjaannya gitu kan, itu nggak enak juga sama keluarga di rumah kan. Jadi bagaimana kita bisa memanage waktu yang diberikan untuk bisa mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan juga seoptimal mungkin gitu. Time management ya Bang ya, itu hal yang penting untuk menghadapi pekerjaan kayak Abang tadi ya, masih konsisten terus. Oke, mungkin boleh lempar ke Bang Juan Bang. Kalau Bang Juan tadi kan banyak istilah-istilah yang belum diketahui, terus ilmu-ilmu ekonomi ini kan baru ya Bang ya untuk anak teknik, terutama kita metalurgi yang mungkin nggak pernah untuk belajar ekonomi gitu. Kalau Abang sendiri gimana Bang cara untuk menggali ilmu ekonomi ini dan sekarang berada di posisi Risk Management Officer di Mandiri Bang? Oke, kebetulan kan kalau dulu waktu awal-awal gue masuk kantor gue yang sekarang, Bank Mandiri itu, memang gue dikasih waktu tuh sekitar 6 bulan di kelas ya. 6 bulan di kelas, di mana gue ada sebulan itu untuk sertifikasi. Jadi sertifikasi resiko manajemen. Jadi ada benefitnya juga lah. Jadi gue kalau istilahnya tuh ada namanya sertifikat BSMR level 1 gue udah dapat itu. Kalau istilah di perbankan tuh ada itu. Itu adalah sertifikat khusus untuk risk management untuk di perbankan. Nah, bagaimana gue adapt ke sana? Pertama pasti di kelas gitu kan. Di kelas itu gue sebelum terjun ke dunia kantor benernya kan kita dapat training di kelas, itu gue sangat optimalkan untuk mengenal dunia baru nih, dunia ekonomi dan segala macam, istilah-istilah bank gitu, karena nggak semua secara teori ekonomi itu bisa nggak semua secara teori ekonomi itu muncul istilah-istilahnya itu di bank, ngerti nggak sih? Jadi ada juga anak FE yang baru tahu, misalnya kayak ini, contoh gampangnya gini, anak FE waktu kuliah dia juga belum tentu tahu gitu istilah-istilah apa yang digunakan di bank seperti itu. Jadi itu memang certain terms saja di bank. Kalau misalnya ada istilah seperti LC, kredit apa gitu, seperti itu sih. Nah, yang kedua, gue selalu menggunakan sistem, ini cara gue sih, gue menggunakan sistem belajar kelompok. Jadi gue selalu ngajak teman gue yang anak-anak FE itu habis kelas bareng, atau kalau mau ujian itu kita nongkrong tapi sambil belajar gitu loh. Jadi dulu zaman-zaman gue itu kalau ini kayak ngopi tapi gue sambil ngulik-ngulik, nanya-nanya ini, nanya itu. Karena gue jujur dulu benar-benar blank banget kan masalah itu segala macam. Tapi yang paling impactful nomor 3 nih, karena menurut gue nomor 3 itu pada saat gue udah memasuki masa abdi di unit kerja gue, jadi udah bukan di kelas lagi, di training. Nah di situ adalah gimana kita bersosialisasi lagi nih dengan lingkungan sekitar untuk nanya, karena kita orang baru, apalagi gue dari teknik, gue gak ngerti apa-apa, ya lo harus bisa adaptasi nih. Kembali lagi sih sebenarnya tuh, apapun bidang kerjaan lo tuh, kalau lo bisa untuk menempatkan diri secara baik, bisa mengadaptasi diri ke lingkungan baru, itu menurut gue akan lebih mudah sih. Karena pengalaman gue kerja di dunia engineering selama 3 tahun, terus di dunia perbankan selama udah 3 tahun juga, itu nggak ada jauh beda sih maksud gue. Karena dulu gue kerja di EPC, itu kan juga nggak ada istilah metalurgi.
ya kan? Karena gue dulu di IPC itu bukan kerja gue bukan metalurgi, dulu gue di IPC itu gue jadi construction engineer. Construction engineer ya tugasnya nge-build up sesuatu gitu, nge-build up tanki, nge-build up pipa, nge-build up structure civil gitu kan. Nah itu juga nggak ada istilah di metalurgi, jadi sebenarnya sama aja. Jadi di waktu gue dulu pun juga gue tanya-tanya ke orang, gue harus lebih aktif, lebih proaktif gitu sih. Sebenarnya kalau lo tanya seperti itu sih jawabannya sih menurut gue di sekitar segitu aja sih. Sekarang bagaimana how you implement it gitu aja. Karena jawabannya pasti itu aja sih mau ditanyain sih. Kalau menurut gue ya, how you implement it aja. Lo ada tekad nggak, lo ada determinasi, lo ada persistence untuk kayak gitu, itu sih sebenarnya yang itu bro. Iya, menarik banget sih ya perjalanan Bang Juan di dua dunia, bahkan ya di core competence sama non core competence. Ternyata juga ada ilmu-ilmu yang juga di-apply di situ gitu. Oh ya, tadi kan kita udah bahas ya sedikit tentang latar belakang dan juga pekerjaan dari Bang Rio sama Bang Juan. Mungkin kita mulai mau nanya tentang proses masuknya dari masuknya pekerjaan tersebut, mulai dari Bang Rio dan juga Bang Juan gitu. Kira-kira boleh diceritain sedikit nggak Bang, mungkin kayak proses awal masuk pekerjaan sekarang tuh gimana, kayak mulai dari job hunting-nya dan sebagainya itu. Mungkin bisa mulai dari Bang Rio. Kalau gue dulu biasa sih dari job fair ya. Job fair-nya juga di Bala Irung sebenarnya. Jadi waktu dulu kan online appointment itu mungkin belum sesuatu yang terlalu advance ya. Jadi mungkin dulu cuma dari LinkedIn, Job Street gitu-gitu ya. Jadi masih ngondelin job fair. Jadi dulu sampai ke job fair ITB segala macam, tapi ya ujung-ujungnya dapatnya malah yang di Balairung gitu ya, udah jauh-jauh. Namanya yuk, ya di ITB yuk. Gede banget juga kan itu ya. Gue juga lupa tuh. Gede banget kan ya, iya. di ITB itu. Terus perusahaannya lebih bagus yuk. Gue lupa. Iya. Gitu. Jadi ya job fair biasa masukin CV gitu-gitu ya. Jadi kalau dulu itu gue kan sambil fast track ya, jadi sambil ngurusin tesis sambil ngeplay gitu. Alhamdulillahnya keterima itu ya sebelum lulus. Jadi dulu sempat juga yang namanya nahan-nahan, wah jangan dulu masuk deh, ini masih belum kelar nih tesis gitu-gitu kan. Alhamdulillah dari temennya juga mau buat nunggu. Jadi gue nyelesain dulu tesisnya sampai sidang, udah oke, baru masuk. Jadi dulu juga sempat yang namanya kerja sambil revisi tesis gitu. Untungnya ya temennya juga welcome gitu untuk itu. Yang penting didahuluin untuk yang pekerjaannya dulu gitu. Kalau ceritanya sih itu doang sih. Paling serunya ya jadinya jalan-jalan aja kan, lihat kampus-kampus lain. Di job fair-nya kenalan sama orang-orang di sana gitu-gitu. Jadi ya nggak tahu kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya. Bisa kayaknya cuy. Nggak seru ya. Cuy. Dulu seru banget cuy kayak ITB cuy. Main-main cari kerja, bawa dokumen surat gitu kan kayak jadul banget gitu. Kalau sekarang mah serba email semua. Iya, fotokopi. Ya gitu sih, itu mungkin yang kalian nggak bisa dapetin sekarang ya. Ya mungkin nanti semoga kalau kalian udah lulus bisa kembali ke normal ya. Jadi yang kayak gitu-gitu masih bisa kalian rasain gitu. Karena ya seru sama teman-teman, kita jalan-jalan keluar. Sebenarnya mungkin nge-apply kerjanya second ini ya Ju ya, second objektif ya. Yang first objektifnya malah jalan-jalan ya kali. Jalan-jalan ya. Itu sih. Tadi sempat disebutin tentang job fair ya, aku juga baru pertama kali dengar itu. Mungkin boleh diceritain Bang ke teman-teman juga, kayak kira-kira tuh job fair tuh kayak apa sih, dan terus kayak buka apa aja, dan prosesnya tuh ngapain aja di job fair, ya apa yang perlu disiapin gitu. Jadi job fair itu kayak ada suatu ruangan gede, itu tempatnya banyak booth-booth perusahaan.
biasanya sih dibagi per sektor gitu. Jadi ini bidang manufaktur misalkan di row A, bidang apa di row B, row C gitu. Nanti kita bisa keliling buat naruh CV kita di sana. Jadi kita paling bawa kalau dulu sih memang belum digital ya. Jadi masih yang kayak jadul banget. Kalian bawa CV, fotokopi yang banyak sama pas foto apa segala macam, taruhlah di perusahaan yang kalian minati gitu. Misalkan ada booth-nya Temin, kalian datengin booth-nya, terus taruh CV, habis itu udah cari lagi yang lain gitu. Tapi kalau Temin sih dulu udah digital sih, jadi kayak input lewat tablet gitu, terus CV-nya itu di-upload deh kalau nggak salah. Kalau di Balairung gitu dulu. Kalau yang lain memang masih based on hard copy sih. Iya gitu ya Bang ya. Mungkin emang ini lumayan penting gitu Bang buat angkatan ke bawah karena dari kitanya juga belum pernah ngerasain gitu loh Bang. Apalagi sekarang job fair online ya Bang ya. Jadi apa nggak ada rasanya ya. Nggak seru lah. Oke, benar-benar. Tadi berarti ada banyak booth-nya dan nanti kita bisa keliling-keliling dan ngasih CV kita gitu kayak gimana ya Bang ya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di job fair tersebut ya. Iya. Oke. Mungkin untuk sekarang boleh Bang Juan diceritain Bang dari awal untuk masuk pekerjaan Abangnya sekarang tuh kayak gimana Bang? Kalau mandiri tuh memang dulu tuh sebelum pandemi dia tiap bulan itu hampir tiap bulan tuh buka ya, hampir tiap bulan, mungkin setahun tuh 10 kali buka dia. Ada 10 kali buka di tiap bulan. Di mandirikarir.net singkat gue ya. Jadi dia memang udah online dan secara virtual, mandirikarir.net. Nah, kebetulan waktu itu memang, jadi ceritanya gini, waktu itu gue ngedaftar ODP biasa kan, ODP itu Officer Development Program, itu namanya untuk MT-nya Mandiri. Gue daftar ODP biasa, pada saat diterima, ternyata gue terdaftar sebagai ODP Risk Management. Nah, jadi gini, Mandiri itu sekarang lagi gencar-gencarnya buka lowongan pekerjaan untuk ODP, tapi bukan ODP general lagi. Jadi mereka kayaknya udah mulai terkonsentrasi di beberapa segmen. Nah, gue kemarin ODP Risk Management angkatan pertama, itu tahun 2018. Seperti itu. Nah, sekarang tuh udah ada ODP bisnis, ODP wholesale risk, ODP legal, ODP IT, gitu-gitu udah banyak. Jadi kalian coba aja di mandirikarir.net gitu. Itu peluangnya gede sih. Dulu pas zaman gue 2018 itu, satu tahun itu gue ada 12 angkatan. Jadi sebulan itu ada angkatan baru lagi, tiap angkatan tuh rata-rata 30-40 orang. Ada angkatan baru lagi, angkatan baru lagi. Jadi bisa nambah banyak teman karena nanti lo di pelatihan itu pada saat training di kelas, itu dulu trainingnya di gedung LPP itu di Kemang. Itu lo kadang-kadang beberapa angkatan digabung gitu. Jadi lo bisa kenal yang lain, teman-teman dari universitas lain, jurusan lain, anak-anak ekonomi, anak-anak teknik dari jurusan lain gitu. Gitu sih. Cuma memang sekarang trennya itu Mandiri kayaknya udah kebanyakan anak teknik sih sekarang. Jadi lo santai aja. banyak banget anak ITB gitu. Jadi menurut gue itu bukan hal yang nggak normal lagi. Sekarang kayak udah normal. Makanya dulu pernah muncul nggak sih itu di kalau lo main sosmed nggak sih dulu tuh yang ramai ITB atau lulusan UI teknik mainnya ke bank semua gitu-gitu. Cuma gitu-gitu. Lo tau nggak sih meme itu, lo nggak tahu ya? Wah, Enggak. dia juga kurang Bang. Sempat ada cuy kayak gitu-gituan. Jadi memang karena itu merespon terhadap sekarang tuh perbankan itu nggak cuma milik anak ekonomi doang. Semua jurusan bisa. Gitu sih. Mandirikarir.net ya. Singkat gue. Mandirikarir.net. Oh gitu ya Bang. Oke. Aku sekarang kita juga memasuki ke terkait topik interview nih Bang sama HRD gitu. Gimana pengalaman Bang Rio sama Bang Juan waktu pertama kali nih interview perdana gitu sebagai fresh graduate? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bang Juan dulu.
Gue waktu fresh graduate itu jadi gue masuk, namanya dulu kantor gue Tripatra yang pertama. Itu gue masuk gara-gara bantuan Bang Mesa Siaan 2003, Metal 2003. Jadi kayaknya gue nggak ada interview sama dia aja. Nggak formal karena WPC kan. Mungkin Rio bisa memberikan lebih banyak ulasan terkait interview. Sebagai fresh graduate ya, kalau sebagai fresh graduate waktu itu gue emang kayaknya nggak ada interview sama sekali deh. Gue langsung cuma teleponan terus mau nggak kerja. Jadi gue lulus wisudaan itu PSB genap itu tanggal 29 Agustus. Gue ingat gue hari Sabtu, gue tanggal hari Senin itu udah di kantor. Jadi saking cepatnya gitu proses, jadi nggak ada formal. Mungkin Rio lebih bisa ngasih wawasan salah interview. Ya, gue juga nggak terlalu banyak sih pengalaman interview ya. Cuma pas awal-awal emang kita kan pasti masih polos-polos gitu ya. Kalau ditanya jawabnya apa. Tapi ada satu hal yang perlu kita pegang gitu, bahwa kita harus bisa meyakinkan HRD bahwa kita menguasai bidang yang kita geluti gitu. Jadi kan biasa kalau pertanyaannya itu kayak misalkan kekurangan kelebihan yang kalian rasain apa gitu. Itu yang penting jangan terlalu dibuat-buat lah, karena kan sebelum ke HRD pasti ada psikotes ya. Jadi orang HRD-nya juga pasti udah megang tuh hasil psikotes kita gimana, sebenarnya kepribadian kita kayak gimana, itu pasti dia udah megang. Jadi yang penting jangan terlalu dibuat-buat, jujur aja apa yang ditanyakan, cuma jangan polos-polos amat gitu kan. Jawabnya juga benar-benar harus kita bisa meyakinkan bahwa kita tuh menguasai bidang yang kita geluti gitu. Misalkan kalau gue dulu ditanya soal skripsi, tesis gitu kan, apa sih yang dilakuin, terus objektifnya apa, kenapa bisa ke sana gitu-gitu, itu kita harus bisa menguasai sih. Kayak gitu. Ya nggak terlalu banyak sih gue juga yang bisa gue share kalau soal HRD-an. Jadi mungkin intinya kayak kita menonjolkan kemampuan diri kita tapi tidak melebih-lebihkan gitu ya Kak, kayak tetap menjadi diri sendiri aja gitu. Ya, karena pasti ketahuan juga kalau misalkan kalian terlalu ngebuat-buat, saya ini kayak gini gitu, terlalu melebih-lebihkan, itu dia pas ngelihat hasil psikotesnya, enggak, ini orang nggak kayak gini gitu kan. Jadi nanti mungkin jadi presiden buruk juga untuk HRD kali ya. Menarik sih Kak, kayak menarik gitu ya, ternyata kayak ada tips ini. Tapi kayak ada tips triknya itu tuh nggak sih Kak dalam menghadapinya gitu? Kira-kira harus ngapain? Tahu ya, mungkin Ju bisa sharing Ju yang setelah fresh graduate kali ya, mungkin setelah banyak pengalaman jadi bisa lebih meyakinkan HRD gimana gitu. Iya, dulu emang sih gue ngerasa lebih pede pas lagi ngelamar Mandiri. Kan gue interview Mandiri itu 2 kali ya, gue interview sama HRD sama Vice President Mandiri. Jadi gue ngerasa lebih, karena udah ada pengalaman, jadi ngerasa lebih pede aja. Bener yang dibilang sama Rio, you tell the truth gitu. Lo nggak usah ngada-ngada, karena orang HR tuh pasti tahu kalau lo tuh ngada-ngada dari apa, manner lo, dari apa, gerak bahasa tubuh lo tuh udah ketahuan lah. Dan jangan terlalu hiperbola gitu loh. Jangan terlalu hiperbola, lo keep realistis aja. Jangan terlalu misalnya pertanyaan paling pamungkas ditanyakan tuh gini, apakah kamu siap ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Lo sebagai fresh grad pasti ngomongin saya siap kan. Tapi kalau misalnya in reality lo ternyata nggak siap, lo bilang aja, saya nggak siap Pak, saya lebih prefer di Jakarta, di Bandung, dan di Semarang atau di Pulau Jawa. Alasannya, tapi lo harus logis dan bisa diterima. Karena menurut gua, dan ini yang menjadi kadang-kadang jadi mindset yang salah nih teman-teman yang mau lulus. Lo tuh nggak harus memberikan jawaban yang menyenangkan HRD gitu. Tapi lo harus memberikan jawaban yang meyakinkan mereka kalau lo
you're the one gitu. Ngerti nggak sih? Lo misalnya ditanya apakah lo mau bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, saya tidak bersedia, it's okay, asalkan alasan lo jelas gitu, dan lo punya nilai value yang lain gitu. Jadi poin gue itu sih, jangan memberikan jawaban yang hanya untuk tujuannya untuk menyenangkan. Menurut gue itu bakal jadi backfire sih, bakal jadi backfire ke lo sendiri gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, nah nanti lo pasti kayak banyak ditanyain bagaimana cara lo menyelesaikan masalah gini gitu. Ntar dia kasih case kan gitu. Nah lo usahakan jawabnya itu secara, kalau yang pengalaman gue ya, secara terstruktur dan sistematis gitu. Kan udah diajarin kan kalau di kampus. Nah itulah kembali lagi makanya gue bilang beruntungnya kita ini sebagai lulusan teknik kita udah dibiasakan seperti itu gitu, menjawab secara terstruktur dan sistematis. Terus yang ketiga, jangan grogi. Grogi sih mungkin iya pasti ada ya, cuma lo tutupin lah grogi lo gitu. Dan yang keempat, terakhir, pilih kata-kata yang tepat untuk setiap jawaban. Jangan terlihat lo sebagai mahasiswa yang fresh graduate yang main-main gitu loh, nge-apply ke situ. Itu sih. Jangan banyak hahaha gitu enggak banget lah, itu udah pasti dicoret lah itu. Gimana lu di dunia profesional kayak gitu sih. Itu sih. Mungkin Rio ada tambahan, Rio? Udah sih. Iya, intinya sih itu ya. Intinya sih lu jangan kasih jawaban yang tujuannya untuk menyenangkan HRD atau interviewer lo, tapi lu kasih jawaban yang apa adanya dan realistis gitu. Realistis. Kalau lo merasa nggak bisa, lo bilang nggak bisa, tapi lo jelaskan gitu. Menurut gue ya, karena itu bakal lebih make sense gitu. Kalau lo nggak bisa, lo jelaskan kenapa, bla 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 bla, dan lo menawarkan solusi yang lain gitu. Ibarat kayak gitu gitulah. Itu sih. Daripada lo nanti bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, kan nanti ada tanda tangan tuh di formulirnya tuh, biasanya formulir pada saat interview. Nanti lo tiba-tiba ditempatin di Papua gitu-gitu dan lo protes kan nggak bisa gitu kan. Gitu-gitu sih. Jadi lo menurut gue jujur dari awal aja. Oh, berarti kan jujur dari awal, terus kayak tetap jadi diri sendiri dan tidak melebih-lebihkan gitu kan. Berarti kan selain kita memberikan kayak kelebihan kita tuh apa, tapi kita juga pasti kan memberikan kayak ya kekurangan kita tuh apa gitu kan. Nah gimana sih cara memberitahu nih ngomong kekurangan kita tuh kepada HRD gitu, tanpa kayak memberikan kesan bahwa kita tuh gimana gitu kan. Tapi yang gitu kan. Oh, lu ya, coba ya. Kalau gue dulu sih, ya semua orang pasti ada kekurangan ya. Tapi akan lebih susah untuk meng-acknowledge kekurangan diri kita sendiri daripada meng-counternya gitu. Jadi mungkin gue juga nggak terlalu paham mengenai apa means and apanya itu dari pertanyaan wawancara itu, tapi akan lebih baik kalau misalkan kita tahu kekurangan kita dan juga kita udah punya planning untuk bisa mengatasi itu gitu. Jadi jangan sampai juga kalau misalkan ditanya kekurangan kamu apa, nggak ada, saya mau oke-oke aja gitu. Nggak mungkin. Semua orang pasti punya kekurangan. Jadi bagaimana kita bisa sharing kekurangan saya tuh ini gitu. Misalkan kalau gue dulu jawabnya kekurangan gue tuh suka procrastinating gitu kan, suka nunda-nunda gitu. Kenapa kamu suka nunda-nunda? Iya, dulu saya kalau sukanya nunda-nunda itu tapi untuk sesuatu yang saya pikir saya bisa mengerjakannya dengan cepat gitu kan. Karena saya udah tahu untuk hal-hal ini saya mungkin kira-kira butuh 2 jam untuk mengcounternya untuk bisa menyelesaikannya gitu. Jadi suka mepet-mepet di akhir ya, biasa kalau mahasiswa gitu kan. Gitu. Tapi saya juga paham bahwa untuk di dunia kerja nggak bisa seperti itu karena pasti pekerjaannya banyak sehingga ya mau nggak mau saya perlu culture itu gitu. Oke Bang, berarti tadi kita sebutin aja kayak misalkan tadi Bang Rio procrastinating,
Tapi kita juga mungkin bisa ngasih solusinya gitu ya Bang ya, kayak gimana cara kita bisa menghadapi kekurangan yang kita miliki ke HRD-nya gitu ya Bang. Ya, gimana Ju? Waktu dulu gimana Ju? Gue kayaknya pas zaman gue nggak ditanyain kekurangan gitu sih. Karena kayaknya, seingat gue sih gue nggak ditanya nih kekurangan kelebihan gitu. Cuma ditanyain karena dulu gue udah pernah kerja, terus ditanyain apa aja masalah yang biasa terjadi, terus apa yang kamu lakukan gitu-gitu sih. Cuma kalau menurut gue setuju sama Rio, gimana lo cara mengemas kekurangan itu menjadi suatu kelebihan lo, yaitu dengan memberikan action yang lain gitu. Kayak seperti itu sih. Menurut gue itu bisa dipelajari lah, dan itu masalah kelebihan kekurangan, gue setuju juga sama Rio, gue juga bingung itu maksud pertanyaan itu kalau ditanya di interview itu apa sih. Karena menurut gue itu terlalu teoritis, terlalu normatif gitu kalau menurut gue. Gitu sih, apalagi untuk fresh grade ya, karena kelebihan kekurangan orang itu menurut gue bisa berubah dan berevolusi seiring dengan pengalaman dia gitu. Oke, siap Bang. Mungkin tadi kan itu udah CV ya Bang ya, berarti kayak kita udah lulus dan udah siap untuk bekerja. Tapi mungkin mau nanya tentang teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa nih Bang. Kira-kira soft skill dan hard skill apa sih yang dibutuhin sama kita yang masih mahasiswa untuk nantinya bisa siap di pasca kampus nanti? Mungkin boleh dari Bang Rio Bang. Kalau dulu sih, kalau gue emang dari kampus udah ngincar manufaktur ya. Jadi kalau di traceback lagi dari zaman PMT kita diajarin gimana suatu properties dari material bisa berefek ke performance dari material itu. Terusnya kita di Medvis itu didalemin lagi kan mekanismenya gimana sih supaya hal itu bisa terjadi gitu kan, dari dislokasi segala macam gitu. Dan itu memang yang menarik buat gua gitu kan untuk di kampus itu negeri. Dulu gua diajarin sama Bu Bondan juga. Kalian masih sama siapa, Medvis? Masih Bang, Bu Bondan, Bu Mirna Masih ya? sekarang. Oh iya. Memang kan kalau Bu Bondan ngajarnya enak gitu kan, seru dan juga jelas gitu. Jadi lebih tertarik juga kita untuk mendalami hal itu gitu. Jadi setelah dari Medvis itu gue juga apply jadi ASLab DT ya, destructive test, dan akhirnya di pasca kampusnya juga alhamdulillahnya ke manufaktur sesuai gitu dengan apa yang sudah dicita-citakan dari kampus. Nah, kalau ngelihat kebutuhan di dunia manufaktur ini sendiri, memang ya tadi balik lagi dari segi knowledge ya. Segi knowledge, memang nggak semuanya bisa kita terapkan di dunia kerja. Paling tadi gue bilang 10-15%nya doang. Cuma kalau misalkan kita nggak tahu basic, akan susah juga gitu. Jadi jangan sampai kita ketika masuk, ekspektasinya sarjana itu tinggi loh ekspektasinya company ke sarjana itu tinggi. Jadi kita diharapkan tahu semua dari A ke Z gitu, yang bahkan mungkin kita belum pelajari di kampus gitu. Jadi perlu untuk bisa kita mungkin atau sebelum ya. Jadi kan kita juga nggak tahu bakal keterima kerja di mana. Cuma misalkan kita ya tadi kalau di kampus basicnya harus dapat dulu semuanya. Tapi ketika misalkan kita udah mengerucut ke salah satu company ya, sebelum masuk ke kerja di company tersebut ya kita perlu benar-benar mendalami ini company ini bergerak di bidang mana, terus hal-hal secara teoretikal apa yang perlu didalamin sebelum kita terjun ke dunia kerjanya gitu. Jadi nggak bling-bling amat lah. Kalau misalkan gue kan di casting ya, jadi ya
dulu casting itu pas di kampus nggak terlalu banyak ngomongin soal casting iron. Banyaknya aluminium dulu kan. Mungkin sekarang juga aluminium ya, lebih banyak aluminium. Jadi untuk casting iron sendiri, gue juga selain baca-baca lagi dari materi kampus, ya nyari-nyari sendiri gitu. Itu untuk yang secara teknikal. Kalau non teknikalnya ya tadi ya karena balik lagi semuanya ke self learning, determination, persistence, pola pikir. Itu ya bagaimana kita bisa aktif di organisasi ketika di kampus. Mungkin kalau Juan bisa lebih sharing lah untuk yang aktivitas organisasinya ya, karena lebih banyak tujuan daripada gua nggak terlalu banyak lah. Nah itu hal-hal yang kita bisa dapetin di organisasi kepanitiaan segala macam itu juga membentuk pola pikir kita gitu, sehingga nantinya kita bisa lebih siap di lingkungan kerja, apalagi yang hubungannya dengan komunikasi dengan orang. Balik lagi kalau misalkan di pabrik itu kan hubungannya sama orang-orang yang udah senior, orang-orang yang pengalamannya banyak banget, dan kita diharapkan bisa melit mereka gitu. Kita pengalaman nol, cuma modal teori, tapi kita diharapkan untuk melit mereka bagaimana gitu kan. Nah itulah fungsinya interpersonal skill gitu. Jadi bagaimana kita meng-approach mereka sehingga mereka juga open ke kita mengenai experience yang udah mereka punya, sehingga kita bisa gabung antara theoretical yang kita punya dengan experience yang mereka punya, sehingga dapatlah suatu sinergi yang bagus gitu dari theoretical dan juga experience. Terus kayaknya sih kalau ya sertifikasi biasa lah ya. Kalau misalkan manufaktur ya banyak-banyak ikut aja seminar online. Kalau sekarang seminar-seminar lebih mudah ya dicari dan juga diikutin. Tinggal googling aja, banyak seminar online yang bisa langsung diikutin, terus langsung keluar sertifikatnya gitu kan. Kalau dulu harus jauh-jauh ke Bandung dulu, kemana gitu, itu berat lah kalau dulu. Sekarang lebih mudah. Sama kalau misalkan bahasa sih, jadi kalau temen sendiri ini kan Toyota ya, perusahaan Jepang lah. Kalau misalkan bisa bahasa Jepang ya akan menjadi daya tarik tersendiri buat perusahaan gitu. Jadi bisa sedikit-sedikit belajar sendiri dulu, nanti bisa didalamin lagi di sana. Dan itu sih yang bisa di-sharing juga, Ju. Gimana dulu, Ju? Tadi pertanyaannya soal apa yang disiapkan ya sih? Iya Bang, Mahasiswa. soft skill dan hard skill-nya kira-kira apa yang dibutuhin sama kita sebagai mahasiswa? Pertama kalau dari soft skill dulu ya, itulah kenapa lu waktu di Mabim gitu-gitu tuh disuruh interaksi sama senior, karena itu gue menyangkut ke apa yang diomongin sama Rio, karena lu di dunia kerja sebagai fresh grade bakal ketemu yang banyak lebih senior gitu, jadi lu ibaratnya waktu kuliah tuh udah disimulasikan gimana lu cara approach senior, gimana lu cara kenal baik sama dia, dan ujung-ujungnya lu minta bantuan dia gitu kan. Itu sangat terpakai di dunia kerja karena lu paling muda, lu datang-datang datang Pak minta tolongin, itu nggak mau lah orang kayak gitu kan. Ini masih Indonesia gitu, belum budaya barat yang emang benar ngeliat jabatan doang gitu. Kalau di Indonesia itu kan budaya kayak gini bukan harus maksud gue, budaya kayak gini masih ada sehingga kita harus adaptasi gitu kan. Beda cerita kalau lu kerja sama orang Western gitu. Gue pernah waktu di Tripatra itu juga kerja sama orang US, mereka nggak masalah gitu. Lu baru kayak enggak, selama lu ngasih kerjanya jelas dan posisinya jelas kayak gitu, itu is okay. Cuma kalau kita masih ke orang Indonesia ya kulturnya seperti ini, jadi kita harus tetap beradaptasi sih seperti itu. Itu secara soft skill ya. Untuk secara hard skill-nya, tadi udah jelasin sama Rio, kalau lo misalnya mau udah ada bayangan kerja di manufaktur, ya lo ikut sertifikasi bla bla bla, training bla 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 di dunia welding atau dunia perpipaan bla 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 bla. Cuma kalau dari gue sih concernnya, dan kebetulan kan gue sekarang lagi megang di Illumed juga, dan ini menjadi concern gue, pengen ngebantu adik-adik mahasiswa itu adalah banyak, dan ini yang gue alami sendiri sih,
kita nggak siap untuk hal-hal basic di dunia profesional. Menurut gue susah metal. Sesimpel Microsoft Office. Jadi menurut gue itu adalah hal yang harus yang hal pertama yang teman-teman mahasiswa tuh kuasain. Word, Excel, how to make PowerPoint atau presentation looks good, gitu-gitulah. Jadi karena ini gue sharing pengalaman, karena banyak orang di kantor gue atau di kantor lain yang karirnya tuh bisa kebus cuma karena dia tuh jago buat PowerPoint. Pertama, kenapa bisa kayak gitu PowerPoint? Bos atau direktur atau gimana, itu kalau misalnya mau mempresentasikan sesuatu pasti langsung minta ke dia. Atau dia jago Excel. Bos atau gimana, dia bisa jadi tangan kanannya si bos gitu loh. Jadi, gue mau minta data ini dong, data ABC, itu udah bisa. Gitu. Karena dia tuh jadi pusat data semua ada. Dia udah jago Excel segala macam. Kayak gitu sih. Di luar skill keilmuan lo gitu. Arti nggak sih? Di luar skill keilmuan lo. Kayak Rio bilang di manufaktur. Kalau lo punya skill juga secara basic, skill basic tadi yang gue bilang, itu bakal jadi added value yang bisa nge-boost karir lo, nge-boost salary lo, nge-boost image lo, personal branding lo. Karena ini kemarin gue juga baru dapat training dari kantor sih. Soft skill sama hard skill itu harus lo combine di dunia kampus untuk ke dunia kerja, untuk nge-boost satu karir, salary, sama personal branding. Jadi itu sangat penting untuk personal branding ternyata untuk zaman sekarang. Jadi bagaimana atasan itu melihat lu, dari segi melihat lu, memang jadi banyak kriteria, ada performance dan segala macam. Jadi itu menurut gua harus lo combine ya, soft skill, hard skill untuk nge-boost nanti karir lo, salary lo, sama personal branding. Gitu sih menurut gua. Dan untuk tambahan lain sih kayaknya nggak ada ya. Menurut gua kalau lo udah bisa megang 3 hal itu aja, satu keilmuan, hard skill keilmuan lo, hard skill keilmuan, misalnya Rio manufaktur dia udah paham lah masalah bla bla blanya, atau misalnya lo mau masuk startup, kalau bisa lo dari mahasiswa udah mulai ngulik-ngulik SQL, Python, bahasa R dan segala macam. Terus kalau yang kedua adalah soft skill, gimana lo interact to people. Hanya selama ini di senior teknik tuh minta kalian untuk sosialisasi sama senior, ya untuk mensimulasikan ini gitu, dan bakal kerasa banget sih di dunia kerja, yakin gue. Terus yang ketiga tadi gue bilang apa sih, lupa sendiri gue. Basic skill lo, Microsoft Office dan yang lain-lain gitu sih menurut gue. Kebanyakan jadi Excel engineer kita ya. Iya cuy, awal-awal serius, karena fresh grade itu pasti di awal-awal itu jadi tujuannya jadi data doang gitu. Lo belum terlalu dikasih responsibility lebih tinggi terkait keilmuan. Pasti lo awal-awal itu bos lo nge-evaluasi lo tuh dari apa yang dikerjakan lo kan pasti. Nah, biasanya yang dikerjakan fresh graduate itu awal-awal adalah collect data, olah data, ngasih presentasi data gitu-gitu. Jadi itu sangat dan initial year of career lo 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun pertama kan sangat menentukan karir lo ke depan. Karena itu gue bilang tadi, personal branding lo ke bos-bos gimana. Nah, gimana lo bisa buat personal brandingnya bagus kalau lo nggak punya skill-skill yang tadi gue bilang. Excel lo, Word lo, PowerPoint lo, gitu-gitu. Gitu-gitu, bro. Serius, ini gue Mario tuh ngasih yang bukan normatif ya, jawaban normatif, tapi ini benar jawaban realistis dan praktikal emang kayak gitu. Jadi lo harus siapkan kayak gitu. Gitu sih. Tadi berarti emang bener-bener penting ya, basic-basic yang kayak tadi Office, PowerPoint gitu-gitu ya Bang ya? Wah, penting banget. Tapi itu sebenarnya ada sertifikasi atau course-course gitu nggak sih Bang yang bisa ngebuktiin kalau kita tuh bener-bener emang jago, bener-bener emang bisa? Karena kan kalau ditulis tuh masih kayak judge dari kita sendiri ya, penilaian dari kita sendiri gitu, nggak terverifikasi. Ada nggak Bang kira-kira sertifikasi atau course gitu? Ada nggak sih? Gue kurang paham, ntar gue dulu deh. Ya pasti ada sih kalau mau dicari, apalagi sekarang ya. Ini sekarang tinggal ada nih. Ada nih. Banyak. Bisa online juga kan, secara online. Paling lu ntar dikasih tugas-tugas, ngolah data kayak gimana gitu. Yeah. Lo online, lo Google aja pasti ada. Nanti rencananya Illuminate juga mau ngasih untuk angkatan sekarang, angkatan berapa ya? Either 2018 atau 2019, gue lupa.
sekitar bulan Desember atau Januari tahun depan itu mau ngasih training itu tadi Microsoft Office. Nanti ada sertifikatnya juga gitu sih. Jadi harapannya bisa membantu teman-teman juga. Gitu. Kalau boleh tahu juga Kak, dulu pas Kakak dulu mengambil sertifikasi itu offline atau online Kak? Rio, sertifikasi Rio. Wah, Office mah kagak pakai begitu Office, gituan. iya, Office tuh gue Makanya emang nggak kita proven gue. emang kita itu ya apa Learning by doing. mungkin karena kurang informasi Benar, gitu kan benar. ya Ju ya. Benar. Nggak ada. Kurang informasi, kurang dikasih tahu sebenarnya nanti apa sih yang kita bakal hadapin di dunia kerja gitu. Butuhnya apa sih? Benar. Ya kita nggak siapin itu gitu. Kita nyemplung dulu istilahnya baru kita belajar di sana sendiri. Kita ketik sendiri ya mungkin senggol kanan kiri kan gimana sih ini cara bikin grafik, gimana cara bikin scatter, Pareto, pie chart segala macam. Akhirnya kalau nggak googling ya colek kanan kiri gitu. Yes. Makanya kalau kalian dengan platform yang lebih luas sekarang, yang lebih bisa lebih mudah buat dijamah gitu, harusnya bisa lebih siap sih. Dengan bantuan Ilomed juga tuh dari Juan, mantep tuh. Iya, kemarin itu gue juga berangkat dari pertama itu apa yang gue pikirkan pada saat gue masuk kerja, gue nggak tahu ya ternyata tuh butuh banget skill Excel seperti ini aja. Gue awal kerja disuruh gini-gini malu banget sih nggak ngerti sama sekali kan. Terus ternyata banyak keluhan juga kemarin kayak dia Sarani 2017, gue nyeritain proker ini ke dia bilang iya bang gue setuju banget nih, gue juga kaget banget masuk. Dia kan kerja di Shopee ya, gue kaget banget masuk Shopee. Nah ini nggak masuk ini, nggak bisa kayak gitu-gitulah. Jadi menurut gue itu kalau bisa sih Ilumed kan mungkin nggak reguler ya kalau dari Ilumed ya. Mungkin dari IMED-nya nanti dari Akpro, bidang Akpro atau Humas kerjasama untuk ngadain itu secara 3 bulan sekali, jadi 1 semester 2 kali gitu kan bisa. Gitu loh. Yeah. Menurut gue itu sangat penting sih. Parah. Boleh banget sih Bang. Iya. Bikin ilustrasi itu susah loh. Dari shape. Kita kan soalnya gini, kita itu apalagi ya untuk teknik itu kita dihadapin sama bos-bos yang mungkin nggak terlalu paham soal teknis. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan pola pikir kita ke mereka supaya mereka bisa nangkap itu dari ilustrasi. Ilustrasinya itu ya kita bikin manual dari shape, bulat-bulat, garis-garis. Misalkan kita jelasin aja soal dislokasi deh ke bos-bos, itu susah banget itu kalau misalkan pakai kata-kata doang. Harus pakai ilustrasi segala macam gitu. Jadi ya itu perlu banget sih, parah. Gue juga sampai sekarang masih belajar terus buat bikin ilustrasi itu. Wah, berat itu. Malah lebih susah bikin ilustrasinya daripada bikin keseluruhan reportnya. Kata-kata doang kan kita bisa ketik cepet kan, tak gitu kan. Tapi kalau ilustrasi yang bisa mekanisme terjadinya sesuatu sampai bisa diterima dengan mudah oleh orang itu susah banget. Iya, apalagi tiap orang atau tiap bos itu karakternya beda-beda, guys. Jadi kalau lo bisa mengeksplor banyak skill di Excel, jadi lo bisa apa, lo ibaratnya bisa mengakomodir banyak karakter nanti calon bos lo nantilah gitu, ibaratnya gitu sih. Karena tiap orang tuh tiap bos tuh pasti ada preferensinya beda-beda. Kayak anggap untuk PowerPoint, mereka preferensinya yang banyak ilustrasi. Atau ada juga yang lebih prefer flowchart, ada yang lebih prefer kata-kata, ada yang lebih prefer pakai tabel angka, gitu-gitu kan banyak. Jadi lo harus bisa menguasai itu. Itu nanti terkait ke yang gue bilang tadi, personal branding lo. Gimana lo, kalau personal branding lo bagus, berarti lo bisa menyampaikan apa yang lo maksud ke tim lo atau ke bos lo nanti gitu sih kalau gue. Message itu tersampaikan. Karena susahnya itu kita sebagai generasi lebih muda nyampein message ke generasi lebih tua, itu gitu loh. Karena dulu mereka belum terlalu familiar lah sama teknologi seperti ini. Jadi biasanya tuh pakai kata-kata, tapi kata-kata juga mereka nggak jelas kan, mereka juga nggak nangkap maksudnya apa. Jadi kita harus jelasin gitu, pakai tabel, pakai ilustrasi, pakai flowchart, pakai grafik segala macam. Boleh banget. Dan mungkin kayak ini mengimbangi gitu ya, kayak hard skill dan soft skill ini saling melengkapi juga gitu loh. Kita juga harus kayak tadi seperti disebutin kalau misalnya ilustrasi gitu kan ya.
Dan tapi itu poinnya juga kita gimana cara kita menyampaikan ilustrasi tersebut agar benar-benar tersampaikan ke audiensnya juga gitu ya Kak. Yes. Iya, itu salah satu contoh sih, itu salah satu contoh. Cuma poin gue Mario adalah lo kalau bisa kuasai semua skill basic tadi. Kalau lo mau ke dunia manufaktur, ya lo apa sih dibutuhkan, pengetahuan apa, ke oil and gas pengetahuan apa gitu. Dan basic needs yang tadi itu juga jangan lupa kayak Microsoft Office dan lain-lain. Cuma yang mungkin sering diremehkan itu software-software kayak SolidWorks, terus MATLAB tuh. Itu kita kan dulu kayak misalkan yang penting kelar dah nih praktikum gitu kan, kita nggak terlalu mendalami tuh software, padahal itu mereka belum salah deh. Satu. Oh belum ya? Lu udah belum sih pada? Udah belum. MATLAB gitu udah belum? Wisnu sama Niki. Belum ya? MATLAB belum gitu ya? Belum ya? Udah sih Bang, sebenarnya lagi belajar sih di lagi belajar. Lagi belajar tentang tadi MATLAB itu sih. Iya, itu jangan dipandang sebelah mata loh. Maksudnya dulu pasti orang-orang kayak ini apaan sih? Gunanya apa sih gitu. Tapi software kayak gitu tuh membantu banget. Membantu nanti kita di kerjaan tuh gimana gitu. Jadi jangan sampai dengan sudah difasilitasi nih sekarang bisa belajar gitu kan, udah ada mata kuliahnya, belajar MATLAB, belajar SolidWorks kayak gitu-gitu, jangan sampai disia-siain karena bakal kepake. Baca gambar juga tuh, Gamtek itu jangan salah loh. Itu perlu banget tuh baca gambar. Walaupun kita bukan anak mesin ya, tapi anak teknik kalau nggak bisa baca gambar teknik tuh kayak gimana gitu. Setuju sih Bang. Sama sebenarnya tadi yang basic needs yang Microsoft dari IMET waktu itu sempat ngebuat proker namanya iMac. Jadi kita kolaborasi sama teknik industri untuk bisa memahami lebih sih tentang Excel ini. Jadi itu bakal berguna banget ya Bang buat nanti kita kerja di perusahaan gitu-gitu ya. Sangat berguna. Iya. Mungkin tadi saya juga tertarik Bang sama sertifikasi tadi Bang Rio ya. Kayak pengen nanya sih Bang, kalau Abang sendiri sertifikasinya sertifikasi apa Bang yang Abang ambil? Mungkin itu dulu Bang. Ya balik lagi, kalau dulu itu karena belum semasif sekarang ya, soal training, seminar, dan lain-lain, kayaknya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Gue juga lupa apa ya yang diambil. Nggak banyak. Yang mengebus ke karir gue sekarang juga nggak terlalu banyak. Jadi ya itu sih salah satu yang gue kurang puas ya sama diri gue sendiri, kurang nge-push gitu ketika waktu kuliah tuh kurang nge-push diri sendiri. Seharusnya gue juga bisa lebih explore lagi, nggak cuma di dalam kampus tapi di luar gitu. Di luar tuh sekarang trennya apa sih? Apa yang perlu kita dapetin, apa yang perlu kita asah supaya bisa catch up dengan yang lain gitu. Jadi jangan cuma dikungkung di UI, di teknik, di metal, tapi bisa lebih keluar juga, bisa lebih catch up dan juga bisa lebih ngikutin perkembangan di luar gitu. Kalau misalkan kayak sekarang kan 4.0 segala macam ya. Lu dulu gimana Ju? Sertifikasi Ju? Gua apa ya, kayak sertifikasi gue apa sih? Gue juga lupa korosi apa sih tuh. Gue juga lupa yang dari Cilegon tuh. Gue juga nggak ingat. cuma poinnya yang gue lanjut dari Rio. Bener tuh, lo harus catch up sama perkembangan dunia sekarang ya, yang apalagi yang serba digital kan. Coba lo cari kayak gitu, misalnya untuk adik-adik mahasiswa ada sekarang metalurgi yang sertifikasi metalurgi yang bukan, maksud gue kalau kompetensi kita ini sebagai metalurgis itu kira-kira nanti di future tuh kayak gimana sih, arahnya kemana. Nah baru kalian tuh mulai cari ada nggak sih sertifikasi atau training skill yang terkait untuk itu gitu sih menurut gue.
Kayak misalnya mungkin arahnya ke electric car gitu. Kalian tuh mulai ngikut ke sana. Itu pasti kan di luar mata kuliah kan. Jadi menurut gue benar kata Rio, lo harus lebih nge-push sih. Lo harus lebih nge-push skill dan pengetahuan lo masalah hal-hal di luar metalurgi gitu. Kalau misalnya gue ngasih sedikit gambaran, kalau misalnya untuk sekarang udah banyak startup kan kayak gitu-gitu, mungkin lo mau belajar Python gitu-gitu sih juga nggak masalah sih. Itu jadi added value gitu kan. Siapa tahu nanti lo nggak jadi metalurgis kan kerjanya nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu nanti lo dapat lowongan kerjanya apa gitu kan. Lo udah siap untuk itu, jadi nggak masalah sih menurut gue. Jadi menurut gue lo saatnya eat all the cakes kalau menurut gue. Gak usah pilih-pilih. Ajar aja dulu semua pas lagi kuliah. Ajar aja dulu gitu menurut gue sih. Iya ya Bang. Berarti mumpung masih kuliah, waktunya masih terbuka banget ya buat kita Ya, nyari benar. sertifikasi ini gitu ya. Ya. Dan nyari apa yang lo mau gitu dan apa yang cocok sama lo. Jangan sampai nanti nyesel pas sudah di dunia kerja. Iya Bang. Mungkin kalau tadi selain Python dan lain-lainnya itu ada lagi nggak Bang sertifikasi yang bener-bener berguna banget gitu di kondisi yang sekarang ini yang pandemi online gitu? Basicnya itu sih kalau menurut gue. Setahu gue tuh kurang lebih perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan IT gitu ya yang nyari pekerja itu kayaknya udah jarang yang nyantumin jurusan sistem informatika atau IT deh. Yang penting dia tuh ada certification gitu sih. Karena ini sertifikasi kayak gini-gini tuh bisa semua orang akses. Jadi nggak hanya orang tertentu aja. Itu ini ya sekedar info aja sih. Jadi siapa tahu lo tertarik atau gimana gitu. Oke gitu ya Bang ya. For your info gue juga sekarang di kantor kerjaan gue kerjaan gue di manajemen ya. Kerjaan gue adalah kebetulan gue di bidang retail, yaitu pemberian kredit analisa resiko kredit retail. Kredit retail tuh kayak kredit card, kartu kredit, KSM, KTA, gitu-gitu ya. Mortgage, KPR, itu tuh gue yang analisa dari Mandiri. Nah, kebetulan gue cara menganalisa gue sekarang jadi kayak agak IT juga. Jadi gue sekarang menggunakan SQL sama SAS software. Jadi gue jadinya jatuhnya analis dan kayak data engineer juga gitu. Jadi lo nggak tahu kan apa yang life will give you gitu. Gue 2014 lulus sebagai metalurgi, sekarang gue ngurusin coding-codingan gue sekarang, query-queryan. Gitu-gitu sih. Itu lo di training di sana, Ju? SQL segala macamnya? Nggak ada training, bro. Learning by doing. Learning by doing. Jadi gue ada tim leader gue yang udah jago. Gue dimasukin ke situ, gue dilatih setahun sama dia, di bawah dia, terus dia cabut gitu. Dia cabut pindah perusahaan, terus sekarang gue yang ngejain itu satu unit coding-codingannya. Gitu mantap. Sih. Keren Bang. Learning by doing banget ya Bang ya di pekerjaan. Iya, kalau bisa jangan kayak gitu. Kalau bisa lo udah well prepare. Iya. Oh ya Bang, mungkin selain sertifikasi, hal-hal yang ingin ditanyain banget sama mahasiswa sekarang ini mungkin dari CV kali ya Bang ya. Kayak mungkin ada apa aja yang harus ditaruh, apakah harus disesuaikan sama pekerjaan kita dan lain-lainnya. Ada tips and trick nggak Bang kira-kira untuk mengisi CV yang bagus untuk HR gimana? Mungkin boleh dari Bang Rio Bang. Ya kalau gue sih nggak terlalu CV banyak juga pengalaman soal CV. Kenapa? CV nggak ada yang pakem nggak sih, maksud gue? Iya. Nggak ada yang format terlalu ini bakal berhasil, ini bakal enggak gitu sih. Enggak sih, kayaknya nggak ada. Iya, makanya kemarin juga gue kan diminta CV tuh sama siapa tuh namanya, sorry. Andi. Yang cewek tuh. Oh, nggak tahu gue. Gue dimintanya si Andi itu. Sorry ya, gue lupa namanya nih. Tapi ya gue pas ditanya CV, gue bingung. Soalnya gue terakhir kali update CV ya pas apply ke Temin gitu. Udah nggak pernah lagi update lagi. Jadi kemarin gue kasih LinkedIn gue aja. Ini lihat di LinkedIn ya gitu. Jadi gue juga nggak terlalu banyak lah soal persivian ilmu-ilmunya, tapi kayaknya nggak ada yang ini sih ya Ju ya. Yang penting bisa di situ
orang ngelihat tampilannya enak gitu kan, nggak terlalu ribet apa segala Nggak terlalu macam, ribet, terus ya. bisa data-data atau yang terkait aja tuh, yang terkait Bener, sama itu setuju gue. perusahaan yang lu dalemin gitu. Itu Iya, iya. perusahaan yang lu apply itu yang tertuang di situ. Kayaknya gitu sih, Ju. Lu gimana, Ju? Iya, yang penting tuh simple dan informatif gitu. Kalau lo mau tahu detailnya, kalau lo mau tahu teknis detailnya, mungkin ya paling atas lo kasih foto. Kedua itu adalah overview, lo orangnya gimana. Ini untuk konteks fresh graduate ya, konteks fresh graduate. Orangnya gimana, bla 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 bla. Pengalaman organisasi, gak usah banyak. Yang menurut lo sangat impactful aja ke kerjaan itu. Gitu. Kalau jadi staff-staff kayak gitu, mungkin menurut gue nggak usah. Jadi kayak misalnya lo megang apa. Terus yang paling penting menurut gue adalah pengalaman keilmiahan lo sih. Harus ada juga gitu di situ. Jangan cuma secara organisasi, tapi ada pengalaman keilmiahan lo. Kayak lo kalau udah pernah buat paper, lo tulisin aja. Gitu. Dan kalau bisa 1 halaman. Karena gue punya teman di Mandiri itu orang HC. Dia dulu satu masuknya trainingnya tuh bareng gue. Dia kelas lain tapi gue ketemu. Dia orang HC, sekarang orang Human Capital. Dia memang juga pernah cerita. Jadi kalau ngeliat CV itu memang orang-orang HC ini ngeliatnya yang halaman pertama aja gitu. Karena CV itu kan baru filter awal ya, segini banyak ya, banyak banget. Mereka nggak mungkin satu-satu. Oh, ini bagus nih. Mereka tuh ngeliat dari awal aja, overview, tek, jelas, poinnya jelas, apa yang mau disampaikan, udah. Zaman sekarang juga kayaknya udah banyak tuh CV generator gitu. Iya, udah Tinggal di download Google formatnya, udah iya. tinggal masukin. Dulu pernah tuh gue bantuin bos update CV. Gue download aja CV generator, udah tinggal masukin. Udah ada formatnya gitu, udah tinggal masukin, udah gampang. Oh ya, tadi namanya Freza, sorry ya Freza, lupa. Oh, ini ada nih orangnya. Ya, ada tadi, lupa tapi gue namanya. Berarti tentang CV-nya. Kak, aku juga mau nanya, Kak, tadi sempat di-mention kalau nggak salah sama Karyo tentang LinkedIn. Kira-kira Kakak, Bang Rio sama Bang Juan juga pakai LinkedIn juga nggak, Kak? Iya, ya. Pakai cuma ya sekedar kayak apa, kalau gue sekedar tahu professional updates dari teman-teman gue sih. Maksudnya kan di situ kalau misalkan dia pindah kerja, terus promosi gitu-gitu kan update gitu kan. Jadi gue juga bisa tahu, oh si ini sekarang di sini ya, ini sekarang di sini. Jadi bisa lebih ke jalin komunikasi, jalin link gitu. Misalkan, oh ternyata si ini sekarang ada di bidang manufaktur juga nih. Bisa dong kita sharing-sharing gitu terkait update sekarang, misalkan 4.0 segala macam. Jadi oke sih untuk LinkedIn itu bisa lebih touch sama orang-orang gitu. Karena kan kalau misalkan yang sifatnya personal kayak Instagram dan lain-lain kan kita nggak mungkin follow semuanya gitu kan di situ, ya paling yang dekat-dekat aja. Tapi kalau LinkedIn lebih profesional, lebih bisa terkait pekerjaannya lebih match gitu. Kalau gitu ya Bang. Tapi kalau misalnya untuk applying jobs nih, seberapa besar sih efek LinkedIn itu? Pernah kayak mungkin coba untuk apply juga nggak pakai LinkedIn gitu? Nggak pernah sih. Gue pernah sih, kalau gue pernah. Gimana tuh, Ju? Gue ngerasa untuk gimana ya? Gue ngerasa manfaat LinkedIn itu baru-baru ini sejak gue kerja di Mandiri. Kayak misalnya gue pernah sekitar 3 kali gue di kontak, di message sama headhunter gitu. Karena di profile gue masukin kan retail apa officer gitu, retail risk officer. Dan ada perusahaan, waktu itu ada beberapa perusahaan dari startup headhunter gitu kontak gue menawarkan opportunity kerja di mereka. Cuma waktu itu karena gue masih terikat kontrak nggak bisa juga. Dan gue yang pengen ngincar karir aja kan di Mandiri. Jadi nggak gue ambil lah. Terus gue juga sering nge-apply dulu tuh awal pas di Mandiri, nyoba nge-apply Gojek gitu-gitu tuh. Ternyata mereka lumayan ini loh, interface connectivity-nya tuh lumayan
bagus lah maksud gue. Jadi kayak lu kalau mau nge-apply dari LinkedIn menurut gue ngefek sih. Efek banget sama malam menurut gue, ngefek banget. Kayak karena temen gue pernah ada di kantor gue, dia nge-apply salah satu startup dari LinkedIn. Sekarang dia udah masuk sana gitu. Jadi menurut gue itu ngaruh sih, bukan mitos lagi lah, bukan mitos. Itu bisa sih. Iya. Gak ada ruginya lah ya. Gak ada ruginya lah. Buatnya juga gampang. Iya, free lah kan. Nah, biar misalnya kan kayak kita nge-apply nih gitu kan, gimana sih tips atau ada triksnya nggak Kak, cara ngebagusin LinkedIn tuh kayak gimana biar kayak perusahaan tuh tertarik juga buat kayak nerima gitu Kak. Mana ya, kalau gue waktu itu tuh gue buat link. Jadi lo gini aja, lo coba cari LinkedIn seorang profesional gitu, entah lo misalnya mau ngambil bidang oil and gas gitu, lo cari-cari aja di LinkedIn profil mereka gimana, lo kopas aja. Maksudnya ininya ya, template-nya formatnya. Kalau gue gitu ngopas salah satu orang Exxon dari US waktu gue kerja di Tripatra itu gue kopas template-nya. Jadi dia banyak project gitu loh ya, project A, project B, project C, project D, dijelasin dia di tiap project itu di detail info di LinkedIn-nya. Project A ini sebagai apa, scope of responsibility-nya seperti apa gitu sih. Kalau gue dulu sampai sekarang masih kayak gitu kok format ini gue. Niru ATM amati tiru modifikasi. Setuju sih Bang, amati tiru modifikasi ya. Lihat-lihat yang udah profesional terus kita bisa belajar dari situ ya. Iya, itu paling benar sih. Lu lihat, misalnya lu contoh aja lu pengen kerja di oil and gas, lu cari orang yang di oil and gas, lu copy template-nya gitu-gitu aja, gak masalah. Yang menurut lu bagus. Boleh banget sih Bang sarannya. Iya Bang, mungkin sebagai motivasi kali ya sekarang untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif atau fresh graduate yang sekarang lagi nyari-nyari pekerjaan nih, ada kata-kata motivasi nggak atau pesan untuk mereka mahasiswa dan juga fresh graduate? Mungkin boleh dari Bang Rio, Bang. Ya, kalau dari gue sih balik lagi ke yang tadi ya. Semangat semuanya, jangan cepat puas dengan apa yang udah kita dapetin sekarang, apa yang udah kita dapetin sekarang, yang udah kita punya, yang udah kita pelajari gitu. Jangan cepat puas sama diri sendiri. Karena gue dulu ya itu penyesalannya I didn't push myself enough gitu. Bisa bilang seperti itu. Masih banyak banget yang bisa dipelajarin, yang bisa didapetin di kampus, baik itu di dalam, baik itu di luar kampusnya juga. Intinya memang kalau kuliah itu kan benar-benar kita yang ngatur diri sendiri ya. Waktunya, segala macamnya, itu benar-benar kita yang ngatur sendiri. Jadi parameter sukses atau enggaknya kita ya tergantung dari diri sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngatur time management untuk bisa benar-benar menggali apa yang bisa kita gali pada saat itu. Terus bagaimana juga kita bisa mengatur, bisa dibilang kita punya gambaran lah 5 tahun ke depan kita itu mau menjadi seperti apa gitu. Biasanya itu juga yang ditanyain tuh di perusahaan 5 tahun ke depan kamu gambarannya seperti apa sih? Nah itu juga mungkin bisa di set up dari sekarang sehingga kita bisa menarik ke belakang 5 tahun ke belakang ini apa aja yang bisa kita lakukan untuk menggapai mimpi kita itu gitu. Misalkan lu sendiri, gue maunya 5 tahun ke depan kerja, tapi setelah itu nyambi bikin startup misalkan. Itu kan bisa juga, sehingga di situ ada tadi training apa yang diperlukan, sertifikasi apa yang diperlukan, pembelajaran apa yang diperlukan 5 tahun ke depan, itu lo bisa tahu gitu. Jadi intinya semangat, terus memperbaiki diri, terus mengembangkan diri, sehingga bisa lebih berguna lah untuk Indonesia dan juga lebih bisa membanggakan alma mater juga sih, membanggakan
metal untuk berkiprah di dunia kerja. Mungkin itu sih. Oke, makasih Bang Rio buat motivasinya. Semoga teman-teman di sini juga bisa mendengar. Tadi kita bisa lebih mengembangkan skill, manfaatkan waktu dengan baik, dan supaya nanti bisa lebih berkembang bangsa Indonesia ini untuk kedepannya. Ya, mungkin kalau dari Bang Juan boleh Bang, kata-kata motivasi untuk mahasiswa dan fresh graduate sekarang. Mungkin karena zaman sekarang lagi susah ya, pandemi. Dan gue kebetulan punya adik juga nih, sama kayak yang baru lulus juga. Emang agak susah sih nyari kerja. Jadi kalau menurut gue, motivasi gue adalah sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja. Semua ada waktunya. Kalau kalian merasa udah best effort, kalau lu pada mau santai dulu, silakan santai dulu. Kalau lu mau kerja, ya silakan cari. Kalau menurut gue, jangan buat sebuah pola pakem, lulus lu harus kerja, lulus lu harus gini, lulus lu harus gini. Itu semua it's up to you. Kalau lo mau santai dulu nggak masalah. Santai dulu setahun juga nggak is okay. Kalau misalnya lo mau langsung kerja hajar, 2 sekaligus, nyambi sekaligus, itu nggak masalah. Kalau lo mau kuliah, lanjut S2, it's okay. Nggak masalah. Jadi kalau menurut gue, apapun yang lo lakukan, do it your best effort. Dan keep patience kalau misalnya memang belum sesuai kayak apa yang pengen lo pengenin gitu. Itu sih kalau menurut gue. Apalagi kondisi kayak gini gitu. Kemarin kan sempat juga isunya rame kan, gue megang di alma mater Illumed, banyak mahasiswa yang belum KP kan, tiba-tiba tuh gencar banget kemarin tuh. Gue langsung, wah kasian juga sih, yang zaman sekarang emang lagi susah banget, apalagi untuk yang mau fresh kerja. Jadi menurut gue sabar-sabar aja lah, lu ada waktunya lah, dikasih rezeki. Oke sih, bro, masalah. Kalau misalnya lu mau improve, yang kayak dibilang Rio tadi, malah sekarang menurut gue waktu yang tepat sih. Mumpung perusahaan belum banyak terlalu buka, ya ibaratnya lo dikasih waktu lebih, waktu ekstra untuk prepare yourself lebih baik gitu. Jadi kan lo bisa, misalnya lo sekarang belum perusahaan yang lo pengenin atau sektor yang lo pengenin belum pada buka dan buka Januari, lo sekarang bisa ikut training dulu. Ikut apa dulu selama 3 bulan, ya kan? Training yang kayak gue bilang tadi, kayak Microsoft Office segala macam, memperdalam skill lo gitu. Atau ikut training singkat, training apa sih, webinar menurut gue gak masalah sih. Yang penting senior itu emang harus ngasih teladan yang baik. Cuman junior itu nggak mesti ngikutin every single step dari senior. Lu bisa buat step lu sendiri gitu. Yang penting tujuannya ke sana, gitu maksud gue. Gitu sih. Jadi nggak usah ada yang pakem lah, nggak usah kaku. Malah harus lebih ya junior ya, Ju. Karena kita udah sharing ya, Ju. Iya, dulu kita nggak ada kayak gini, cuy. Dulu tuh Sabtu subuh coba kayak aja iya, gitu. Dulu di K301 dulu. Selalu di situ tuh. Iya, bukan pernah dikantek juga sih gue. Pernah dikantek, cuy. Kantek tengah. Pernah sih. Kantek tengah sih gue. Cuma waktu itu memang bahasan Sabtu Sumbu itu memang lebih ke dunia kerja sih, tapi nggak dunia kerja apa yang dilakukan, tapi nggak terlalu memberikan realitanya gitu loh, nggak sih? Nggak memberikan realita pahitnya itu seperti ini gitu. Jadi ya, jadi lo harus prepare gitu kan. Jadi lo jangan bayangin enaknya doang gitu. Ya. Benar-benar. Berarti tadi kalau dari Bang Juan, do our best, lakuin apa yang bisa kita lakukan terbaik, terus sabar aja kalau emang sekarang belum dapat apa yang kita impikan, karena emang sekarang masanya lagi susah juga ya untuk dapat pekerjaan, jadi sabar-sabar aja karena nanti bakal ada waktunya. Ya, semoga semuanya bisa kembali normal dan bisa lebih optimal juga ya perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaannya. Yep. Terima kasih juga buat Bang Rio sama Bang Juan atas motivasinya juga. Dan terima kasih juga Bang udah ngeluangin waktunya untuk berbincang bareng tadi. Ilmu serta informasi yang didapetin juga dan bermanfaat buat teman-teman. Sama-sama. Semangat, semuanya semangat. Thank you banyak ya Bang, semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi dan sharing-sharing lagi tentang pengalaman pekerjaan atau hal-hal lain seputar mahasiswa, metalurgi, dan lainnya ya Bang ya. Makasih banyak ya Bang ya. Siap bro. Sama-sama. Sama-sama.